Tentunya ini merupakan suatu kabar yang sangat menggembirakan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, ada kabar gembira bagi kalian yang saat ini mungkin belum selesai untuk melakukan pendaftaran, baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru. Ada kabar gembira yaitu perpanjangan masa pendaftaran ya di sscsn.bkn.go.id. Tentunya perpanjangan masa pendaftaran baik itu untuk pendaftaran P3K guru, P3K non guru maupun yang CPNS ini nanti akan berdampak sangat positif sekali terhadap kita semua. Terutama untuk teman-teman yang saat ini belum melakukan pendaftaran karena belum tahu informasi atau mungkin sedang melakukan pendaftaran akan tetapi masih terkendala, entah itu belum terdaftar di Dapodik atau mungkin belum melakukan verbal ijazah, menunggu verbal ijazah itu kok lama banget gitu ya. Nah, tentunya di sini nanti akan sangat banyak sekali sobat semuanya untuk dampak positifnya. Dan juga kalian yang telah mengupload semua berkas dan juga mengentry semua datanya, namun kalian masih ragu dan juga kalian ingin mengeditnya. Nah, sobat semuanya, di sini kita akan membahas terkait 3 alasan, yaitu pemerintah memperpanjang masa pendaftaran calon ASN 2021, dan di sini kita juga akan menyampaikan kita sebagai guru honorer dan juga calon pendaftar baik itu CPNS dan juga P3K non guru, kira-kira 3 hal apa yang dapat kita lakukan dengan adanya perpanjangan masa pendaftaran ini. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, berita informasi tentang perpanjangan masa pendaftaran ini adalah disampaikan melalui surat edaran dari BKN nomor 6201, yaitu perihal penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon ASN 2021. Nah, sobat semuanya, di sini kita bisa cek bersama ya, yaitu yang mana pada saat sebenarnya pada jadwal awal ini adalah untuk yang poin kedua, yaitu pendaftaran seleksi calon ASN. Ini dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Namun di sini diperpanjang hingga tanggal 26 Juli tahun 2021. Tentunya ini merupakan suatu kabar yang sangat menggembirakan sekali. Kemudian untuk pengumuman seleksi administrasi yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 28 dan 29 Juli ini diperpanjang ya, yaitu diundur, yaitu untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ini tanggal 2 sampai tanggal 3 Agustus. Kemudian untuk masa sanggah pun juga menyesuaikan, yaitu nanti diberikan untuk masa sanggah tanggal 4 sampai tanggal 6. Jadi ada 3 hari untuk sanggah ya. Sanggah itu untuk siapa? Sanggah itu bagi teman-teman yang tidak lolos dalam pengumuman seleksi administrasi, kalian bisa menyanggah ya. Tentunya yang disanggah itu adalah nanti yang akan direspon dan dibenahi itu adalah semua, yaitu data yang mungkin dalam pengumuman itu merupakan kesalahan sistem dari SSCASN ya, tidak termasuk pada salah berkas yang diupload atau mungkin kesalahan entry data yang dilakukan baik sengaja maupun tidak dari para pendaftar. Makanya kita pada saat mendaftar, ketika kita mau klik resume ya, kita mau akhiri pendaftaran, kita harus memastikan dulu untuk berkas-berkas yang kita upload apakah sudah benar, kemudian untuk entry data yang kita isi apakah sudah benar, karena itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap yang namanya kelulusan seleksi administrasi. Kemudian dari sanggah ini teman-teman, nanti untuk jawab sanggahnya itu adalah pada tanggal 3 sampai tanggal 13 Agustus. Dan untuk pengumuman pasca sanggah, yaitu pengumuman yang sangat menentukan ini teman-teman, yaitu bagi teman-teman yang menyanggah, ini pengumumannya adalah diberikan pada tanggal 15 Agustus 2021. Oke, sobat-sobat semuanya, kira-kira apa sih penyebabnya kok bisa pendaftaran
calon ASN 2021 ini ditunda, teman-teman. Nah, di sini cukup teman-teman dengarkan saja ya, tidak perlu saya tuliskan pada layar ini supaya kalian lebih bisa memahaminya. Jadi sobat semuanya, berdasarkan pada live Instagram dan juga siaran live dari BKN, yang mana setidaknya itu ada 3 alasan mengapa kok pendaftaran P3K guru, P3K non guru dan juga calon ASN, CPNS ini kok ditunda. Yang pertama yaitu penundaan, perpanjangan masa pendaftaran itu disesuaikan atas alasan yang pertama, yaitu adanya permintaan reset pendaftaran dari Kemdikbud, teman-teman. Yaitu adanya permintaan reset pendaftaran oleh Kemdikbud ya. Seperti yang kita ketahui bersama, yaitu sejak pendaftaran dibuka untuk P3K guru itu paling akhir ya menunya bisa dibuka itu, dikarenakan memang sistemnya sendiri juga agak sedikit ribet gitu. Dan selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa untuk yang mendaftar di P3K guru itu ada 3 golongan. Yang pertama itu guru K2 yang di sekolah negeri, yang kedua itu adalah guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, yang ketiga itu ada guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG. Nah, sobat semuanya, untuk peraturan pada pemilihan formasi khususnya untuk yang P3K guru, ini ada peraturan yang menyatakan bahwa dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar atau dapat dikatakan sebagai sekolah induk, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut. Dan di sini ada kata-kata wajib ini, teman-teman. Ada kata-kata wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya ini linear ya. Jadi misalkan kalian itu berwiyata bakti atau mengajar di sekolah A. Di sekolah A tersebut ada formasi. Kalian ijazahnya linear. Ini kalian harus mendaftar di sekolah tersebut. Nah, di sini ada kata-kata wajib mendaftar. Berarti kalau misalkan kita tidak mendaftar, ini nanti gimana konsekuensinya? Apakah lulus apa tidak? Tentunya akan tidak menguntungkan ya bagi kita, teman-teman. Nah, jadi pada pendaftaran dibuka hari ke-11, ke-12 dan seterusnya. Dikarenakan teman-teman yang berasal dari sekolah negeri itu ingin mendaftar, dia agak telat ya, mendaftarnya di hari ke-11, 12, ingin mendaftar di sekolah induknya, tapi di sana sekolah induknya sudah tidak bisa dibuka lagi ya, artinya sudah dikunci. Dan itu menurut penjelasan itu adalah terkait dengan poin nomor 2, formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Jadi pada saat misalkan saya itu ingin mendaftar di sekolah saya, ijazah saya PGSD, di sekolah saya ada formasi PGSD, karena saya daftarnya telat, saya nggak bisa milih sekolah saya, dan saya terpaksa harus memilih sekolah lain ya, sesuai dengan yang ada pada poin C. Nah, pada saat itu terpaksa harus memilih sekolah lain, itu kita sangat dirugikan ya, karena kita nggak bisa memilih sekolah sendiri. Dan itu tentunya juga kita punya rasa was-was kalau nanti nggak lolos itu, teman-teman. Nah, jadi penyebab pertama kenapa pendaftaran itu diperpanjang ini adalah dikarenakan dari Kemdikbud itu minta untuk di-reset pendaftaran. Dengan adanya tombol reset pendaftaran ini, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah terlanjur mendaftar memilih formasi di tempat lain, di sekolah lain, karena pada saat kalian mendaftar itu sekolah kalian nggak ditemukan. Nah, ini sekarang ada menu reset pendaftaran, ini silahkan kalian klik dan kalian pilih formasi yang kalian inginkan, yaitu harus di sekolah induk ya. Kalau di sekolahnya itu ada tutorialnya bagaimana, silahkan simak video sebelumnya ya. Kemudian alasan perpanjangan yang kedua, teman-teman, yaitu atas permohonan dari beberapa instansi ya. Ada beberapa instansi yang memohon untuk pendaftaran ini diperpanjang dikarenakan mereka itu memerlukan hal tersebut. Mungkin saja untuk para pendaftarnya belum memenuhi kuota atau bagaimana.
Dan kemudian yang ketiga, ini adalah mengapa diperpanjang ini karena kondisi PPKM darurat ya teman-teman, di mana-mana ini PPKM darurat, sehingga kalau kita para pendaftar mencari surat-surat persyaratan itu terkendala ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini setelah kita mengetahui bahwa untuk pendaftaran ini diperpanjang, di sini ada dampak positifnya ya kepada kita, khususnya guru honorer dan juga mungkin para pendaftar CPNS dan P3K non guru. Nah, sobat semuanya, yang dapat kita lakukan ini adalah yang pertama, tentu saja di sini kita harus melengkapi kekurangan kita ya. Kita harus mempelajari syarat-syarat apa yang disyaratkan oleh instansi yang kita lamar, itu kita bisa siapkan dengan sebaik-baiknya. Misalkan untuk yang formasi CPNS itu memerlukan surat sehat atau mungkin surat bebas narkoba. Jadi kita masih punya waktu yang agak panjang untuk mempersiapkan semua itu. Kita cari yang terbaik ya, surat keterangan berkelakuan baik dan lain sebagainya. Nah, tentu saja teman-teman pada saat mencari semua itu kalian harus menerapkan protokol kesehatan ya, kemana-mana pakai masker, hand sanitizer, jangan lupa. Kemudian berikutnya teman-teman, bagi kalian yang guru honorer, di sini pada saat kalian itu masih terkendala dengan verbal ijazah, maka kalian harus segera perbaiki ya, mumpung di sini masih ada waktu. Sekarang ini masih tanggal 19 dan nanti pendaftaran ditutup tanggal 26. Jadi kalian yang mungkin saat ini verbal ijazahnya masih bermasalah, mungkin verbal ijazah kalian masih upload itu ya, masih upload dan di sana itu masih menunggu persetujuan dari operator pusat terus. Nah, mungkin kalian bisa lah berkomunikasi dengan pihak kampus untuk meminta mendaftarkan dari ijazah kalian ke PDDikti. Kalau misalkan kalian sudah cek di PDDikti, maka kalian bisa mengganti verbal ijazah kalian dari upload menuju ke API ya. Tentunya kalian cek dulu di Sivil dan PDDikti. Kemudian bagi kalian yang mungkin belum terdaftar di Dapodik, mungkin kalian bisa perbaiki. Sebenarnya kalian sudah terdaftar, akan tapi belum bisa terbaca di sistem. Ini kalian bisa perbaiki. Bekerja sama dengan operator sekolah dan juga pengelola sekolah ya. Kemudian teman-teman yang mungkin nicknya belum update, kalian bisa update. Ada kesalahan nick, kalian benahi di Dukcapil. Jangan lupa disinkronkan di Dapodik dan juga info GTK. Nah, itu teman-teman. Kemudian bagi kalian yang mungkin masih terkendala, kalian sudah ada tombol reset pendaftaran, ini kalian bisa ngecek lagi ya di reset pendaftaran. Ini kalau kalian mendapatkan tombol reset pendaftaran, ini adalah merupakan suatu anugerah yang tidak terhingga untuk kalian semuanya. Yang mana di sini kalian keuntungan pertama yaitu kalian bisa membenahi ya kesalahan data yang mungkin kalian entry, baik itu data-data yang dimasukkan atau mungkin berkas-berkas yang sudah terlanjur diupload. Ini dengan cara reset pendaftaran kalian bisa melakukan pendaftaran ulang. Jadi kalian bisa cek supaya nanti benar semua dan kalian akhirnya lolos dalam verifikasi administrasi. Nah, berikutnya sobat semuanya, kalian juga bisa melakukan pengeditan ya. Yang ketiga, ini kalian bisa mengedit kesalahan. Tentunya bagi kalian yang mungkin saat ini belum akhiri pendaftaran, ini kalian bisa mengedit, mungkin dicek lagi ya pada bagian resume. Pada saat sambil mengchecklist itu kalian cek satu persatu untuk data kalian sudah benar apa belum gitu ya. Kalau yang salah berkas uploadnya ini segera diganti. Dan kalau misalkan kalian sudah terlanjur akhiri pendaftaran, tidak ada tombol reset pendaftaran, maka langkah terakhir kalau ada kesalahan data ini adalah kalian tinggal berdoa saja. Semoga nanti bisa lolos semua teman-teman. Dan pada dasarnya seperti yang telah disampaikan oleh BKN bahwa nanti yang memverifikasi itu adalah instansi masing-masing ya. Kalau misalkan kalian itu ada berkas yang salah diupload atau mungkin apa, ini nanti sanggahnya itu adalah ke instansi masing-masing. Oke, demikian sobat semuanya terkait dengan video ini, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga kalian bisa lolos semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.